A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Para investor yang budiman, jumpa lagi dengan saya Rusli SMN alias Saudara Ral. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan perkembangan harga saham indeks LQ45 per tanggal 10 Juni 2020. Pada pasar hari ini, kebanyakan saham-saham LQ45 ditutup melemah. Saya akan membahas saham apakah yang pertama mengalami pelemahan atau mengalami penurunan yang sangat drastis, saham LQ pada indeks pasar saham hari ini. Khususnya untuk saham LQ45, yaitu kita bisa lihat di layar monitor saya ini, saya telah membuka aplikasi Smart dan saya telah mengurutkan data-data saham LQ45 yang mengalami penurunan secara drastis, secara persentase, yaitu yang pertama adalah saham BBNI. Kita bisa lihat saham BBNI hari ini ditutup melemah sebesar 4.520. Padahal pada pasar sebelumnya saham BBNI ditutup dengan harga 4.860. Ini berarti telah terjadi penurunan yang cukup drastis untuk saham BBNI sebesar minus 340 poin atau setara dengan minus 7%. Kita bisa lihat bentuk grafiknya pada layar di bawah ini. Kita ketik saja BBNI. Enter tampilan untuk 1 bulan, kita lihat grafiknya. Ini melemah sudah 2 hari. Saham LQ45 yaitu saham BBNI mengalami penurunan. Ya, hari ini cukup drastis sebesar 7%. Kita bisa lihat. Selanjutnya kita lanjut pada saham LQ45 yang kedua yang mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar minus 6% atau minus 6,93% atau setara dengan minus 115 poin, yaitu saham LPPF. Saham LPPF hari ini ditutup melemah dengan harga 1.545. Padahal pada pasar sebelumnya saham LPPF ditutup dengan harga 1.660. Ini artinya telah terjadi penurunan saham LPPF sebanyak minus 115 poin atau setara dengan minus 6,93%. Kita bisa lihat juga grafiknya saham LPPF ini. Bentar. Nah, ini grafiknya. Jadi saya rekomendasikan untuk dibeli juga saham LPPF. Selanjutnya saham yang ketiga, saham LQ45 yang hari ini ditutup melemah, yaitu saham BMRI. Saham BMRI hari ini ditutup harga sahamnya dengan harga 4.910. Padahal pada pasar sebelumnya saham BMRI ditutup dengan harga 5.275. Ini berarti telah terjadi penurunan yang cukup drastis pula untuk saham BMRI, yaitu sebanyak minus 365 poin atau setara dengan minus 6,92%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BMRI ini, yaitu grafiknya sangat melemah. Nah, selanjutnya saham yang keempat, saham LQ45 yang mengalami penurunan, yaitu saham BBTN. Saham BBTN hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.090. Padahal pada pasar sebelumnya saham BBTN ini ditutup dengan harga Rp1.170. Ini berarti telah terjadi penurunan yang cukup drastis pula untuk saham BBTN, yaitu sebanyak minus 80 poin atau setara dengan minus 6,84%. Kita bisa lihat juga bentuk grafiknya BBTN ini. Nah, ini. Jadi saya rekomendasikan untuk dibeli juga. Selanjutnya saham yang kelima, saham LQ45 yang mengalami penurunan yang cukup drastis juga pada pasar hari ini, yaitu saham BSDE. Saham BSDE yang termasuk saham indeks 45 ini juga mengalami penurunan sebesar minus 55 poin atau setara dengan minus 6,79%. Menjadi harga sahamnya menjadi 7.555. Padahal pada pasar sebelumnya saham BSDE ditutup dengan harga 810. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BSDE ini untuk 1 bulan. Ya,
saya rekomendasikan untuk dibeli juga saham ini. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-6 yang mengalami pelemahan pada hari ini juga, yaitu saham Adro. Saham Adro hari ini ditutup dengan harga 1100, padahal pada pasar sebelumnya saham Adro ditutup dengan harga 1180. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Adro sebanyak minus 80 poin atau setara dengan minus 6,78%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Adro ini. Ya, saham Adro kita bisa lihat grafiknya. Ya, saya rekomendasikan untuk dibeli pula saham Adro. Apalagi ada perpotongan garis biru dengan merah ini menandakan akan terjadi penurunan juga. Beli secukupnya. Ditunggu penurunan berikutnya, dibelilah sebanyaknya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-7 mengalami penurunan pula, yaitu saham Akra. Saham Akra pada pasar hari ini pada tanggal 10 Juni 2020 ditutup dengan harga Rp2.350. Padahal pada pasar sebelumnya saham Akra ditutup dengan harga 2.520. Ini berarti telah terjadi penurunan harga saham Akra sebanyak minus 170 poin atau setara dengan minus 6,79%. Kita bisa lihat juga grafik dari saham Akra ini. Ya, kita lihat ini saya rekomendasikan dibeli agak banyak. Yang telah terjadi penurunan yang cukup berat pada 2 hari pasar. Nah, ini akan ada pertemuan antara garis biru dan merah, ini berarti akan ada terjadi penurunan lagi dari saham Akra ini. Selanjutnya kita bisa lihat lagi saham LQ45 yang ke-8 yang mengalami penurunan yang cukup berat juga hingga mencapai 6% lebih ini, yaitu saham Wika. Padahal saham Wika dalam beberapa hari ini akan rencana adakan pembagian dividen. Kita bisa lihat saham Wika hari ini ditutup dengan harga 1.285, padahal pada pasar sebelumnya saham Wika ditutup dengan harga 1.375. Ini berarti telah terjadi penurunan daripada saham Wika ini sebesar minus 90 poin atau setara dengan minus 6,55%. Kita bisa lihat juga bentuk grafiknya dari saham Akra ini per bulan. Awalnya terjadi kenaikan yang cukup drastis pula, dan pada pasar 2 hari yang lalu hari ini dan hari kemarin terjadi penurunan saham ini. Kita bisa lihat. Ya, ini saya rekomendasikan untuk dibeli cukupnya juga. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-9 yang juga mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu saham INKP. Saham INKP ini ditutup harganya hari ini. Harga sahamnya yaitu 5.450, padahal pada pasar sebelumnya harga saham INKP ditutup dengan harga 5.825. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INKP sebanyak minus Rp375 atau setara dengan minus 6,44%. Kita bisa lihat juga bentuk grafiknya saham INKP ini. Ya, ini saya rekomendasikan untuk dibeli cukup banyak karena sudah 3 hari terjadi penurunan dari saham INKP ini. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-10 yaitu saham ITMG. ITMG ini kita bisa lihat mengalami penurunan yang cukup drastis pula. Bahkan garis biru dengan merah akan terjadi perpotongan. Ini berarti akan terjadi juga penurunan yang cukup drastis dari saham LQ45. Saya rekomendasikan untuk dibeli sebanyaknya, nanti dibeli double lagi. Ini akan terjadi penurunan beberapa hari pasar. Saham ITMG hari ini ditutup melemah harga sahamnya, yaitu senilai seharga Rp7.925. Padahal pada pasar sebelumnya saham ITMG walaupun telah terjadi penurunan yang cukup drastis pula, yaitu ditutup pada pasar sebelumnya harga saham ITMG ditutup dengan harga Rp8.450. Ini berarti telah terjadi penurunan saham ITMG sebanyak minus Rp525 atau setara dengan minus 6,21%. Kita bisa lihat juga saham yang ke-11, saham LQ45 yang mengalami penurunan juga mencapai 6%, yaitu saham JVFA. Saham JVFA pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.145. Di mana pada pasar sebelumnya saham JVFA ini ditutup dengan harga 1.220. Ini berarti telah terjadi penurunan saham JVFA sebanyak minus 75 poin atau setara dengan minus 6,15%. Kita bisa lihat juga grafik dari saham JVFA
Ini ya, ini kita bisa lihat ini direkomendasikan dibeli untuk secukupnya pula. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-12 yang mengalami penurunan yang cukup drastis hingga mencapai 5% lebih, yaitu saham Tikim. Saham Tikim ini hari ini ditutup melemah dengan harga 4.960, padahal pada pasar sebelumnya saham Tikim ditutup dengan harga 5.275. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Tikim sebesar minus 315 poin atau setara dengan minus 5,97%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Tikim ini. Ya, ini saham Tikim. Ya, dibeli secukupnya juga. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-13 yang mengalami penurunan secara drastis pula, yaitu saham INTP. INTP pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp11.900. Padahal pada pasar sebelumnya saham INTP ditutup dengan harga Rp12.625. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INTP sebesar minus Rp725 atau setara dengan minus 5,78%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham INTP ini. Ya, ini. Wah, ini saya rekomendasikan untuk dibeli yang sebanyaknya. Karena akan terjadi penurunan pula ini untuk beberapa hari saham berikutnya. Untuk saham INTP ini. Selanjutnya kita lanjut pada saham LQ45 yang ke-14 yang mulai penurunan juga adalah saham pendatang baru di daftar saham LQ45, yaitu saham BTPS. Saham BTPS hari ini ditutup melemah seharga 3.000, padahal pada pasar sebelumnya saham BTPS ditutup dengan harga Rp3.180. Ini berarti telah terjadi penurunan saham BTPS sebanyak minus 180 poin atau setara dengan minus 5,66%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BTPS ini. Ya, sebelum ini akan terjadi pertemuan, ini akan terjadi penurunan juga dari saham BTPS. Direkomendasinya dibeli secukupnya, nanti baru didouble beliinnya. Selanjutnya saham yang ke-15 saham LQ45 yang mengalami penurunan yang cukup drastis mencapai 5% pula, yaitu saham BBRI. Saham BBRI hari ini ditutup dengan harga Rp3.030, padahal pada pasar sebelumnya saham BBRI ditutup dengan harga Rp3.210. Ini berarti telah terjadi penurunan saham BBRI sebanyak minus 180 poin atau setara dengan minus 5,61%. Kita bisa lihat bentuk grafik dari saham BBRI ini juga. Nah, ini beli lagi secukupnya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-16 yang mengalami penurunan pula, yaitu saham CTRA. Saham Citra ini hari ini ditutup melemah dengan harga Rp680. Padahal pada pasar sebelumnya saham CTRA ini ditutup dengan harga Rp720. Ini berarti telah terjadi penurunan saham Citra atau CTRA sebanyak minus 40 poin atau setara dengan minus 5,56%. Kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Citra ini. Ya, dibeli secukupnya juga. Rekomendasi saya beli secukupnya, nanti baru didouble pembeliannya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-17 yang mengalami penurunan pula adalah saham Waskita WSKT. Saham WSKT ini hari ini harga sahamnya ditutup melemah senilai Rp740. Padahal pada pasar sebelumnya saham WSKT ditutup dengan harga Rp780. Ini berarti telah terjadi penurunan sebanyak minus 40 poin atau setara dengan minus 5,13%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham WSKT ini, Waskita Karya. Ya, ini bentuk grafiknya. Ya, beli secukupnya pula. Ini 1 bulan, kita lihat 3 bulannya. Nah, ini. Oke, kita kembalikan dalam bentuk tampilan 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-18 yang mengalami penurunan mencapai 5% pula, yaitu saham Pegas. Saham Pegas PGAS hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.040. Padahal pada pasar sebelumnya saham Pegas ini ditutup dengan harga Rp1.095. Ini berarti telah terjadi penurunan yang cukup drastis pula saham PGAS, yaitu sebesar minus 55 poin atau setara dengan minus 5,02%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Pegas ini. Ya, ini untuk tampilan 1 bulannya.
Kalau tampilan 3 bulannya, nah ya kita kembalikan aja untuk 1 bulannya. Oke. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-19 yang mengalami penurunan pula, yaitu saham Pewon, Pakuwon. Saham Pewon pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp432. Padahal pada pasar sebelumnya saham Pewon mencapai harga Rp4.454. Ini berarti telah terjadi penurunan saham Pewon sebanyak minus 22 poin atau setara dengan minus 4,85%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Pewon ini untuk 1 bulannya. Ini salah penulisannya, Pewon. Nah, ini dia. Nah, ini untuk 1 bulannya. Kalau untuk 3 bulannya bisa kita lihat juga. Nah, ini. Oke. Tinggal kita ganti-ganti saja untuk 6 bulan. Nah, di sini. Ya. Oke, kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-20 yang mengalami penurunan hingga mencapai 4% lebih pula, yaitu saham PTPP. Saham PTPP pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp890. Padahal pada pasar sebelumnya saham PTPP ini ditutup dengan harga Rp935. Ini berarti telah terjadi penurunan saham PTPP sebanyak minus 45 poin atau setara dengan minus 4,81%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari PTPP ini. Ya, ini untuk 1 bulannya. Kita lihat untuk 3 bulannya. Ya. Ya. Sudah kembali ya, 3 bulan kembali. Selanjutnya kita kembalikan lagi ke saham untuk 1 bulannya. Ya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-21 yang mengalami penurunan yang cukup drastis hingga mencapai 4% lebih pula, yaitu saham Sril. Saham Sril hari ini ditutup melemah dengan harga Rp183. Padahal pada pasar sebelumnya saham Sril ditutup dengan harga Rp192. Ini berarti telah terjadi penurunan saham Sril sebanyak minus 9 poin atau setara dengan minus 4,69%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Sril ini. Ini saham Sril direkomendasi beli secukupnya pula. Ini yang 3 bulannya. Kembalikan ke tampilan 1 bulannya. Oke. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-22 yang mengalami penurunan pula mencapai 4% lebih, yaitu saham Cipin. Cipin. Saham Cipin hari ini ditutup melemah dengan harga Rp5.575. Padahal pada pasar sebelumnya saham Cipin ditutup dengan harga Rp5.825. Ini berarti telah terjadi penurunan daripada saham Cipin, yaitu minus 250 atau setara dengan minus 4,29%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Cipin ini. Untuk 1 bulannya ini. Oke, ini akan terjadi perpotongan, ini menandakan akan terjadi penurunan pula. Rekomendasi beli sebanyaknya. Secukupnya, sebanyaknya. Oke, selanjutnya saham kita bisa lihat juga saham Cipin untuk grafiknya 3 bulan. Nah, ini kan terjadi penurunan. Oke, kita kembalikan dalam bentuk tampilan grafik 1 bulan. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-23 yang mengalami penurunan, yaitu saham JSMR, Jasa Marga. Saham JSMR hari ini ditutup dengan harga Rp3.900. Padahal pada pasar sebelumnya saham JSMR ditutup dengan harga Rp4.070. Ini berarti telah terjadi penurunan saham JSMR sebanyak minus Rp170 atau setara dengan minus 4,18%. Kita bisa lihat juga bentuk tampilan grafik dari JSMR ini setelah 1 bulannya. Ya, ini. Nah, rekomendasi beli secukupnya. Untuk 3 bulannya bisa kita lihat juga. Ya, ini. Oke, kita kembalikan ke tampilan grafik 1 bulan. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-24 yang mengalami penurunan, yaitu saham SCMA. Hari ini ditutup dengan harga Rp965. Padahal pada pasar sebelumnya saham skema ini ditutup dengan harga Rp1.005. Ini berarti telah terjadi penurunan pada saham skema ini sebanyak minus 40 poin atau setara dengan minus 3,98%. Kita bisa lihat juga tampilan grafik saham skema ini.
Ya ini, wah ini akan perpotongan, ini akan terjadi penurunan juga nantinya saham skema ini. Saran untuk beli secukupnya, nanti baru double ketika turun beberapa kali. Nah, kelipatannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-25 yang mengalami penurunan adalah saham UNTR. Saham UNTR pada hari ini, pasar hari ini ditutup dengan harga Rp17.225. Padahal pada pasar sebelumnya saham UNTR yang ditutup dengan harga Rp17.725. Ini berarti telah terjadi penurunan saham UNTR sebanyak minus 550 poin atau setara dengan minus 3,09%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham UNTR ini. Nah ini kita bisa lihat untuk 1 bulan, untuk 3 bulan. Ya ini untuk 6 bulan. Ya ini penurunannya. Kita kembalikan dalam tampilan grafik 1 bulannya. Oke. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-26 yang mengalami penurunan yang cukup drastis pula hingga mencapai 3%, yaitu saham HMSP, Haji Muhammad Sampurna ini. Kita lihat bahwa hari ini harga saham HMSP ditutup dengan harga Rp1.750. Padahal pada pasar sebelumnya saham HMSP ini ditutup dengan harga Rp1.805. Ini berarti telah terjadi penurunan harga saham HMSP sebanyak minus 55 poin atau setara dengan minus 3,05%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari HMSP, saham HMSP ini, Haji Sampurna ini. Nah itu tampilannya, bisa kita lihat tampilan 3 bulannya. Nah ini menurun, ini akan terjadi perpotongan garis merah dan biru, ini bertanda akan terjadi penurunan yang cukup drastis pula ini untuk beberapa hari saham berikutnya. Ini disarankan untuk beli dan beli. Nah, dilipat gandakan ketika turun, misalnya kita beli awalnya 1, hari kedua berapa persen target, 5% turun lagi, kita double lagi 2 dan seterusnya, kita lipat gandakan hingga akhirnya suatu kali dia rebound naik lagi tiba-tiba secara drastis, maka kita jual. Oke, selanjutnya saham ya LQ45 yang ke-27 yang mengalami penurunan hingga mencapai 3% ini adalah saham ASI. Saham ASI hari ini ditutup dengan harga Rp4.850. Padahal pada pasar sebelumnya saham ASI ditutup dengan harga Rp5.000. Ini berarti telah terjadi penurunan yang cukup drastis pula, mencapai minus 3%, yaitu setara dengan minus 150 poin. Padahal saham ASI ditutup hari ini dengan harga Rp4.850. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham ASI ini untuk 1 bulannya. Nah ini untuk 3 bulannya. Ya, ini untuk 6 bulannya. Oke, ini untuk 2 tahunnya. Oke, ini terjadi kenaikan yang cukup drastis pula. Dia akan mencapai harga 7.000, ke depan bisa mencapai 8.000-an. Oke, untuk jangka panjang ya. Kita kembalikan ke bentuk grafik 1 bulannya. Ini akan terjadi perpotongan, ini artinya akan terjadi penurunan juga ini saham ASI ini. Oke, selanjutnya saham LQ45. Saham LQ45 yang ke-28 yang mengalami penurunan pula, yaitu saham MEDC. Saham MEDC ini ditutup dengan harga Rp480. Padahal pada pasar sebelumnya saham MEDC ini ditutup dengan harga Rp494. Ini berarti telah terjadi penurunan saham MEDC sebesar minus 14 poin atau setara dengan minus 2,83%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham MEDC ini. Ya ini untuk 1 bulan grafiknya. Nah, kalau kita mau lihat 3 bulannya juga sebagai bahan referensi keputusan, ya seperti ini bentuk grafiknya. Naik turun ya. Ini untuk investasi jangka pendek cukup bagus. Kita beli dengan harga yang 1, double di sini 2, di sini double 6, terus double dan seterusnya, dan pada akhirnya kembali ya harus kita jual kembali. Oke, selanjutnya saham LQ45. Kita kembalikan dulu ke tampilan grafik 1 bulannya.
Berikutnya saham LQ45 yang ke-29 yang mengalami penurunan yang cukup drastis pula, yaitu saham Indi yang hanya mencapai minus 2%, yaitu saham Indi pada pasar hari ini ditutup dengan harga 690, padahal pada pasar sebelumnya saham Indi mencapai harga 710. Ini berarti telah terjadi penurunan saham Indi sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 2,82%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Indi ini supaya kita bisa mengambil keputusan untuk urusan jangka pendeknya. Ya, ini saya rekomendasikan untuk beli. Ini nanti sampai sini kembali lagi. Ini beli agak banyak ini saham Indi karena beberapa hari kemudian akan turun. Misalnya kita beli hari ini 5, besok 10, besok 30 dan seterusnya. Bila perlu kita double karena ini akan terjadi peluang naik kembali. Oke. Kita bisa lihat juga tampilan grafik saham Indi ini untuk 3 bulannya. Nah, ini. Nah, kalau bisa sampai di sini kita beli banyak, ya dia akan rebound ya. Bisa kita lihat untuk 6 bulannya. Ini sudah cukup tinggi penurunannya. Saham Indi ini ya, pernah mencapai 1.200 lebih. Apalagi kalau kita mau lihat per 2 tahun. Saham ini pernah mencapai harga sahamnya yang cukup tinggi. Sampai 3 ribuan kalau ke 5 tahun. Ini kalau kita ganti-ganti saja ini tampilan grafiknya. 5 tahun cukup tinggi, bahkan pernah mencapai di tahun 2018 pernah mencapai 4.430. Grafik ini akan menandakan akan terjadi kenaikan pelan-pelan kan. Pelan tapi pasti ini ya. Oke, kita kembalikan bentuk grafik dari saham ini untuk 1 bulannya. Oke. Saham LQ45 yang ke-30 yang mengalami penurunan juga pada hari ini adalah saham ICBP. Saham ICBP ini ditutup harga sahamnya dengan harga Rp8.650. Padahal pada pasar sebelumnya saham ICBP ditutup dengan harga 8.900. Ini berarti telah terjadi penurunan saham ICBP sebanyak minus 250 poin atau setara dengan minus 2,81%. Kita lihat sahamnya. Saham ICBP ini salah penulisan. ICBP ya, ini saham ICBP yang 1 bulan ini. Nah, ini terjadi penurunan. Ini berpotensi naik sebenarnya. Ini dibeli akan naik juga nanti nih saham ICBP. Kalau perpotongan garis biru di atas itu menurut analisa dia akan mengalami kenaikan. Maka direkomendasikan agak cukup beli agak banyak. Selanjutnya kita bisa lihat juga tampilan grafik yang untuk 3 bulannya. Bersama untuk 6 bulannya saham ICBP. Ya ini ya. Kita lanjut ke 5 tahunnya. Ya ini ya, pernah paling terendahnya sahamnya itu 6 ribuan ya di tahun 2015, mengalami kenaikan di tahun 2016 sampai 1000. Yang paling tinggi yaitu sampai 2012 itu di tahun 2019 yang mengalami penurunan lagi dan insya Allah akan terjadi kenaikan pula. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-31 yang mengalami penurunan pula adalah saham Antam ANTM. Saham ANTM pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp595. Padahal pada pasar sebelumnya saham Antam ini ditutup dengan harga 610. Ini berarti telah terjadi penurunan saham Antam sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 2,46%. Kita bisa lihat grafik untuk 1 bulannya saham Antam ini. Ya ini beli secukupnya juga. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-32 yang mengalami penurunan yaitu saham SMGR. Saham SMGR hari ini ditutup dengan harga 9.225. Ini berarti telah terjadi penurunan saham SMGR sebanyak minus 225 poin atau setara dengan minus 2,38% karena pada pasar sebelumnya saham SMGR ini ditutup dengan harga 9.450. Kita bisa lihat juga
tampilan grafiknya SMGR ini, saham SMGR ini 1 bulan. Wah, ini akan terjadi penurunan lagi untuk beberapa hari kemudian nih. Dibeli agak banyak, nanti baru double lagi pembeliannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ketiga yang mengalami penurunan adalah saham INDF. Saham INDF ini hari ini ditutup dengan harga Rp6.150, padahal pada pasar sebelumnya saham INDF Indofood ini ditutup dengan harga 6.300. Ini berarti telah terjadi penurunan saham INDF sebanyak minus 150 poin atau setara dengan minus 2,36%. Kita lihat tampilan grafiknya 1 bulan. Ya, seperti ini. Ini akan terjadi kenaikan. Dibeli juga. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-34 yang mengalami penurunan yaitu saham GGRM Gudang Garam. Pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp47.300, padahal pada pasar sebelumnya saham GGRM atau Gudang Garam ini ditutup dengan harga Rp48.375. Ini berarti telah terjadi penurunan sebanyak minus Rp1.075 atau setara dengan minus 2,22%. Ya, selanjutnya saham berikutnya saham LQ45 yang ke-35 yang mengalami penurunan yaitu saham Inco. Saham Inco hari ini ditutup dengan harga Rp2.860, padahal pada pasar sebelumnya saham Inco ditutup seharga Rp2.920. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Inco yang sebesar minus 60 poin atau setara dengan minus 2,05%. Sebelum kita tampilkan grafik saham Inco, kita tampilkan dulu grafik saham GGRM Gudang Garam tadi. Ini untuk 1 bulannya. Ini mengalami penurunan. Beli lagi, nanti akan terjadi penurunan pula nih. Baru di double pembeliannya. Ini 1 bulan, yang 3 bulannya saham Gudang Garam. Nah, selanjutnya kita bisa lihat grafik dari saham Inco tadi yang hari ini ditutup harga sahamnya dengan harga Rp2.860. Inco untuk grafiknya untuk 1 bulan seperti ini. Nah, untuk 1 bulannya ini. Ya, ini orang-orang technical hobi dengan tampilan grafik ini. Nah, ini cukup harus beli agak banyak ini karena akan terjadi kenaikan dari saham Inco nantinya nih. Karena kalau kita lihat dari sini pengalaman 3 kali maka dia naik lagi. Nah, waktu itu naik 3 kali turun lagi. Nah, kita lihat sini 3 kali akan terjadi naik, dan besok insya akan terjadi kenaikan juga nih saham Inco. Oke, selanjutnya saham LQ45 indeks LQ45 yang ke-36 yang mengalami penurunan yaitu saham BRPT. Saham BRPT hari ini ditutup dengan harga Rp1.200. Padahal pada pasar sebelumnya saham BRPT Barito ini ditutup dengan harga Rp1.225. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BRPT sebanyak minus Rp25 atau 25 poin atau setara dengan minus 2,04%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham BRPT ini. 1 bulan ini, wah ini harus balik banyak nih karena akan terjadi kenaikan pula nih saham BRPT 3 bulannya. Ya, ini. Oke, selanjutnya kita lihat lagi saham LQ45 yang ke-37 yang mengalami penurunan yaitu saham Tepia. Tepia pada pasar hari ini ditutup dengan harga sahamnya yaitu Rp6.950, padahal pada pasar sebelumnya saham Tepia ini ditutup dengan harga Rp7.075. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Tepia ini sebanyak minus 125 poin atau setara dengan minus 1,77%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Tepia ini. Untuk 3 bulannya. Ini 1 bulannya. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-38 yang mengalami penurunan pula mencapai 1,56% yaitu saham MNCN. Saham MNCN hari ini ditutup dengan harga Rp945. Padahal pada pasar sebelumnya saham MNCN ini ditutup dengan harga Rp960. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham MNCN ini sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 1,56%. Kita bisa lihat bentuk grafik dari saham MNCN ini.
Ya, ini 1 bulannya grafiknya, ini untuk 3 bulannya. Ya. Oke. Mau kita lihat lagi 2 tahunnya. Ya, ini. Dia pernah mengalami kenaikan sampai 1750 pada tahun 2000 ya. Ya, awal-awalnya pernah naik dan sekarang turun yang luar biasa. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-39 yang mengalami penurunan adalah saham Unilever. Saham Unilever pada pasar hari ini ditutup dengan harga 8.200. Padahal pada pasar sebelumnya saham UNVR ini ditutup dengan harga 8.300. Ini artinya telah terjadi penurunan saham Unilever sebanyak minus 100 poin atau setara dengan minus 1,20%. Ya, kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham UNVR ini. Ini untuk 1 bulannya. Yang 3 bulannya. Ya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-40 yang mengalami penurunan pula yaitu saham ERA. Ditutup harga sahamnya hari ini dengan harga 1.290. Padahal pada pasar sebelumnya saham ERA ini ditutup dengan harga 1.305 rupiah. Ini berarti telah terjadi penurunan saham ERA sebanyak minus 15 poin atau setara dengan minus 1,15%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham ERA ini. 1 bulannya, 3 bulannya, ya seperti ini. Nah, ini untuk 1 bulannya. Ya. Ya, selanjutnya saham LQ45. Indeks LQ45 yang ke-41 yang mengalami penurunan pula adalah saham Telkom, TLKM atau Telkom. Saham Telkom hari ini ditutup dengan harga Rp3.110. Padahal pada fase sebelumnya saham Telkom ini ditutup dengan harga 3.150. Ini berarti telah terjadi penurunan saham Telkom sebanyak minus 30 poin atau setara dengan minus 0,96%. Kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Telkom ini. Tampilan 1 bulannya. Wah, ini harus kita beli banyak nih karena berpotensi akan terjadi rebound. Nah, baru didobol lagi nih. Misalnya beli 10, nah, turun lagi sampai berapa persen, 20 tambah dan tambah hingga pada akhirnya kembali lagi kita akan untung. Oke. Selanjutnya saham kita bisa lihat juga ini grafik dari saham LQ45 untuk 2 tahun misalnya. Kita lihat. Ya, ini tuh grafiknya. Nah, ini ya pernah mencapai 4.000 juga. Selanjutnya kita lihat lagi saham LQ45 yang ke-42 yang mengalami penurunan yang tidak terlalu banyak yaitu saham PTBA. Saham PTBA pada hari ini ditutup dengan harga 2.370, padahal pada pasar sebelumnya saham PTBA ditutup dengan harga 2.390. Ini berarti telah terjadi penurunan daripada saham PTBA sebanyak minus 20 poin atau setara dengan 0,84%. Kita bisa lihat bentuk grafik dari saham PTBA ini. Ini termasuk saham pelat merah, termasuk Telkom juga tadi. Ya ini baru turun. Padahal beberapa hari yang lalu terjadi kenaikan dan ini kemungkinan akan terjadi penurunan juga dari saham PTBA kalau begini caranya. Nah, biasanya itu akan turun lagi besok. Kita bisa lihat saham PTBA untuk 1 bulan, untuk 3 bulannya grafiknya. Ya. Pernah mencapai penurunan 1.500 dan naik double ya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-43 yang mengalami penurunan pula yaitu saham Excel. Saham Excel pada pasar hari ini ditutup dengan harga 2.640, padahal pada pasar sebelumnya saham Excel ini ditutup dengan harga 2.650. Ini berarti telah terjadi penurunan saham Excel sebanyak minus 10 poin atau setara dengan minus 0,38%. Kita bisa lihat juga grafik dari saham Excel ini. Ya, saham Excel untuk tampilan 3 bulan ya seperti ini. Nah, direkomendasikan dibeli juga cukup banyak. Nanti baru double. Ini. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-44 yang mengalami penurunan pula adalah saham BBCA. Saham BBCA pada pasar hari ini
ditutup dengan harga Rp29.000, padahal pada pasar sebelumnya saham BBCA ini ditutup dengan harga Rp29.025. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBCA ini, yaitu sebanyak minus 25 poin atau setara dengan minus 0,09%. Kita bisa lihat juga tampilan grafik dari saham BBCA ini, yaitu untuk tampilan 5 tahun misalnya. Ini 1 bulannya, ini 5 tahunnya. Wow. Pernah mencapai 12.000 dan paling tinggi 34.000 dan pernah melemah juga 22.000 dan kembali rebound 28 dan hingga tutup 29 dan saat ini ditutup dengan harga Rp29.000. Ini untuk 5 tahunnya, untuk 3 bulannya grafik dari saham BBCA. Ya ini, naik turun. Ya ini untuk 3 bulan. Coba kalau 1 bulannya gimana? Nah ini, ya. Nah, kalau beli secukupnya, ini akan mengalami penurunan juga pelan-pelan. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-45 penutup periuk yang tidak mengalami penurunan lampu merah hari ini hanya satu-satunya saham LQ45, yaitu KLBF. Saham KLBF pada pasar hari ini ditutup menguat sebanyak 60 poin atau ditutup dengan harga Rp1.470. Padahal pada pasar sebelumnya saham karena pada pasar sebelumnya saham KLBF Pharma ini ditutup dengan harga 1.410. Ini berarti telah terjadi kenaikan saham KLBF sebanyak 60 poin atau setara dengan 4,26%. Ini hanya satu-satunya saham LQ45 yang mengalami kenaikan. Kita bisa lihat grafiknya dan kita bisa pelajari dari tampilan 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Kita bisa lihat gimana pergerakan dari saham KLBF. Ya, untuk 1 bulannya, ini tampilan grafik 1 bulannya, kita lihat saham KLBF 1 bulan agak lambat loading ya. Nah, kita langsung aja ke 5 tahun. Nah, nih tampilan grafik dari saham KLBF untuk 5 tahun, kita coba lihat. Nah, ini saham-saham untuk 5 tahun. Nah, ini pernah naik, dia pernah di 5 Agustus 2015 mencapai 1.700 dan di tahun pernah turun lagi di tanggal 16 Desember 2015 mencapai 1.226 dan terjadi kenaikan juga di tahun 2016 pula atau tanggal 5 September dan mengalami penurunan juga di tahun 2016 yaitu tanggal 28 Desember sebenarnya 1.465 dan terjadi kenaikan lagi tidak terlalu banyak 1.725 di tahun 2017 di tanggal 7 Agustus dan di tanggal 11 Januari 2018 mengalami kenaikan sedikit yaitu 1.763 dan mengalami penurunan yang cukup drastis pula di tahun 2018 yaitu pada tanggal 5 Juli ditutup harga saham KLBF ini sebanyak 1.220. Selanjutnya terjadi kenaikan pula di tahun 2019 pada tanggal 12 Februari yaitu sebesar 1.588 sekitar itu dan mengalami penurunan di tahun 2009 yaitu tepatnya pada tanggal 22 Mei saham KLBM itu dengan harga sekitaran 1.310 dan pada tahun 2019 pula pada tanggal 4 Oktober mencapai kenaikan juga hingga mencapai 1.664 dan nanti di pas corona ini ya dia ditutup dengan harga sahamnya mencapai 800-an dan saat ini harga saham KLB mencapai kenaikan pula mencapai 1.470. Kalau kita melihat pencapaiannya bisa mencapai 1.788 bahkan 2.000. Ini untuk investasi yang panjang kita beli. Nah, ini bisa kenaikan lagi sekitar 300 poin. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan dari saham-saham LQ45 pada pasar hari ini, yaitu pasar hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 ditutup rata-rata semua mengalami pelemahan. Yang paling tidak mengalami pelemahan dan mengalami kenaikan hingga mencapai 4% lebih yaitu hanya KLBF. Yang lain-lainnya kenaikan penurunan cukup drastis, yang itu yang paling tertinggi yaitu dari saham BBNI, kedua LPPF, ketiga BMRI, keempat BBTN, kelima BSD,
ke-6 Android, ke-7 Akra, ke-8 Wika, ke-9 INKP, ke-10 ITMG, dan ke-11 JFA, dan yang mencapai 5% ke bawah itu Tikim dan teman-temannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.